Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali Anda menyaksikan serial Kabar Medan Laga, di mana Anda akan menyaksikan rangkuman kejadian utama yang terjadi di Medan Laga Ukraina. Pada bulan Mei ini, sebenarnya banyak kejadian yang menarik yang belum kita bahas. Jadi, jika Anda bertanya-tanya atau menunggu-nunggu, sembari berkata, mana nih kok masih belum diposting kejadian ini oleh admin? Mungkin kejadian itu akan kami posting dalam video Kabar Medan Laga, karena pada bulan Mei ini sangat banyak video yang beredar. Jadi, kita rangkumkan saja dalam serial Kabar Medan Laga. Mari langsung saja ke berita pertamanya. Pada video pertama ini, kita akan melihat penggunaan dari drone Shahid 136 yang tidak umum, atau tidak seperti penggunaan biasanya. Jika biasanya, Shahid 136 atau Geran 2 digunakan untuk menghancurkan target statik seperti bangunan, maka pada video kali ini, pasukan Rusia mengatakan Geran 2 berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara BUKM-1 milik Ukraina. Dalam video ini memang tidak terlihat jelas di mana letak BUKM-1 Ukraina, karena video ini dari flare drone intai yang dilakukan pada malam hari. Namun, di sini terlihat jelas ketika objek yang kemungkinan besar adalah Shahid 136 meluncur menghantam targetnya. Dan dari besarnya ledakan yang dihasilkan, memang terlihat sepertinya ada objek yang berhasil dihantam. Dan sepertinya memang itu adalah BUK Ukraina, seperti yang diklaim oleh pasukan Rusia. Video berikutnya, kita akan melihat bagaimana 3 unit tank T-72 dan 1 unit T-80 milik Rusia sedang melakukan kopdar. Tank-tank ini sebenarnya sudah dalam keadaan lumpuh setelah 2 unit menginjak ranjau darat dan coba diselamatkan oleh temannya. Namun, 2 unit yang coba menyelamatkan itu dihujani oleh mortir artileri oleh pasukan artileri Ukraina, sehingga ditinggalkan oleh para krunya. Kemudian terjadilah seperti dalam video ini, yakni pasukan drone kamikaze modifikasi Ukraina dengan mudah menghancurkan yang tersisa, yang mungkin masih bisa diselamatkan oleh pasukan Rusia. Mereka menghancurkan 2 unit yang tersisa karena mereka berpikir tak mungkin untuk mengambilnya dari pasukan Rusia, karena lokasi ini terlalu berbahaya untuk melakukan evakuasi. Bisa-bisa mereka yang dipanggang oleh pasukan Rusia. Jadi diputuskanlah untuk dihancurkan menggunakan drone kamikaze. Dan Anda bisa lihat sendiri bagaimana hasilnya. Di garis depan, seminimal mungkin kita harus menghindari nongkrong dalam jumlah banyak, apalagi kopdar. Pada video berikutnya, kita akan menyaksikan akurasi dari amunisi artileri berpemandu asal Rusia, yaitu Krasnopol. Seperti yang Anda lihat, bagaimana drone intai Rusia berhasil mendeteksi lokasi dari howitzer tari M777 Ukraina, bahkan saat masih ditarik oleh truk logistiknya. Kemudian, M777 itu diletakkan di dalam kawasan pepohonan di sebuah wilayah di Zaporizhzhia. Kemudian terlihat kru M777 itu mulai mempersiapkan howitzer mereka untuk dioperasikan. Kemudian boom, terlihat sebuah ledakan di lokasi M777 itu. Dan benar, Krasnopol mengeksekusi M777 itu dengan sangat akurat. Bahkan bukan hanya M777 itu yang menjadi besi tua, stok amunisi dari M777 itu juga sepertinya terhantam oleh akurasi presisi dari Krasnopol.
Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana drone bomber modifikasi Ukraina ukuran jumbo, pembawa mortir 152 dan 155 mm, milik pasukan SBU Alpha Ukraina, melakukan aksinya. Ini adalah kompilasi hasil kinerja mereka selama akhir April dan awal Mei 2023. Dalam rilisnya, mereka mengatakan berhasil menghancurkan 4 unit T-72, 1 unit T-90, 9 unit BMP, 1 unit BTR, 1 unit MTLP, 1 unit truk Ural, dan 3 unit posisi bangunan pasukan Rusia. Inilah pelajaran yang sangat berharga dari Ukraina yang bisa kita adopsi di negara kita. Lantas, kita beralibi. Kontur dan medan di sana beda dengan di Indonesia, Min. Ya tentunya kita harus berinovasi dan berimprovisasi agar bisa diterapkan di Indonesia. Bukankah kita adalah ahlinya dalam memodifikasi? Yang tua bisa dimodif setara yang muda saja bisa. Tembok terbesarnya sebenarnya hanya satu. Mau apa tidak, alias kemauan, itu saja. Jadi kembali lagi, perang ini bukan untuk pro sana dan pro sini, tapi untuk sarana belajar, teknologi ataupun strategi apa yang bisa diterapkan di dalam negeri untuk menjaga negeri ini tetap utuh dan aman. Pada video berikutnya, kita kembali akan melihat bagaimana alutsista bantuan barat kembali kosong di medan laga. Seperti yang Anda lihat, ada sebuah APC M113 milik Ukraina yang sedang diam di sebuah lokasi di garis depan di wilayah Kharkiv. Kemudian, tanpa basa-basi, pasukan Rusia menggunakan senjata anti-tank 100 mm, yaitu MT-12 Rapira. Dan hasilnya, itu sudah cukup untuk membuat M113 itu lumpuh dan tak mampu untuk melakukan tugas utamanya, yaitu menurunkan pasukan atau menjemput pasukan dari garis depan. Pada video berikutnya, kembali kita belajar cara mengeksekusi alutsista mahal menggunakan cara yang murah dan efektif. Dalam video ini, pasukan Ukraina mengatakan sebuah IFV BMP-3 Rusia berhasil dilumpuhkan menggunakan ranjau udara. Setelah sebelumnya mereka berhasil memperkirakan jalan yang akan dilewati BMP-3 ini, yang sudah diintai oleh drone intai. Setelah BMP-3 ini lumpuh, dan tentunya ditinggalkan oleh para krunya, drone modifikasi ditugaskan untuk mengakhiri riwayat dari BMP-3 ini. Namun sepertinya masih gagal. Kemudian drone bomber modifikasi yang mengambil alih tugas ini, sebuah granat termobarik RGT-27S2 kemudian dijatuhkan. Dan hasilnya, riwayat dari BMP-3 Rusia ini tamat dengan ledakan amunisi yang sangat spektakuler. Pada video berikutnya, kita akan melihat aksi dari Zala Lancet. Seperti yang Anda lihat, ini adalah sistem pertahanan udara jarak pendek era Soviet, yaitu ZU-232, yakni sebuah cannon pertahanan udara 23 mm dengan 2 buah laras yang dibawanya. Ini sebenarnya lawan yang pas untuk menjatuhkan Zala Lancet. Seperti yang Anda lihat pada video, ketika Lancet mendekat untuk menghantam ZU-232 Ukraina ini, terlihat ZU-232 ini melakukan perlawanan dengan coba menembak jatuh Lancet menggunakan peluru 23 mm yang dibawanya. Namun, pada sudut pandang Lancet terlihat, tembakan ZU-232 ini tak mengenai Lancet sama sekali. Dan dari sudut pandang drone intai, terlihat jelas Lancet tak menargetkan ZU-232 ini, namun menargetkan para operatornya. Karena sang operator Lancet sepertinya tahu
Jika ZU-232 ini aktif, sudah pasti ada operator di belakangnya. Dan pastinya hasilnya sudah bisa Anda perkirakan sendiri. ZU-232 ini beserta operatornya harus mengakhiri petualangannya di medan laga. Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana akurasi presisi dari pasukan artileri Ukraina. Yang pertama, drone intai Ukraina berhasil mendeteksi lokasi dari sebuah tank T-72B3 Rusia. Tanpa basa-basi, pasukan artileri menghujani posisi T-72 Rusia itu dengan mortir. Terlihat dengan 2 kali tembakan, T-72 Rusia ini kemudian berasap. Dan itu sudah cukup untuk melumpuhkan T-72 ini. Kemudian yang kedua, drone intai berhasil mendeteksi lokasi dari sebuah BMP-1 Rusia. Dan boom, sebuah tembakan artileri mendarat tepat di atas BMP-1 ini. Perlahan-lahan BMP-1 ini kemudian berasap dan kemudian terlihat terbakar. Dan tentunya menjadikannya besi tua di medan laga. Dan itulah rangkuman kabar medan laga, edisi Selasa 30 Mei 2023. Berikan komentar Anda.